Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Fadia Naja dengan akhir NIM 1156 izin mempresentasikan tentang PPh 24. Apa sih itu PPh 24? Jadi, PPh 24 adalah pajak yang diperuntukkan untuk wajib pajak yang menerima penghasilan dari luar negeri dalam 1 tahun pajak tersebut. Di sini ada studi kasus yang berkaitan dengan PPh 24, yaitu mengenai objek pajak pada penghasilan pertama arahan dari Korea Selatan. Kita semua tahu ya bahwa Pratama Arhan ini merupakan salah satu pemain sepak bola terkenal di Indonesia yang pernah menjuarai beberapa pertandingan. Nah, pada tahun 2023, Pratama Arhan ini direkrut untuk menjadi pemain sepak bola Korea Selatan, sehingga mendapatkan penghasilan sebesar 9 miliar rupiah berdasarkan berita CNN yang telah dicantumkan. Dan diketahui juga dari media lain bahwa penghasilan pertama Arhan ini di dalam negeri sebesar 4 miliar 780 juta rupiah. Kemudian dari data tersebut selanjutnya kita akan menghitung berapa sih nominal pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia. Yang pertama, terlebih dahulu kita cantumkan penghasilan dalam negeri. Kemudian mencantumkan PTKP yang juga sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang HPP tahun 2021. Di sini PTKP pertama Arhan adalah K1 karena diketahui dari berbagai media bahwa pertama Arhan ini sudah menikah, sehingga dihasilkan PKP atau penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar 720 juta 500 ribu rupiah. Lalu PKP tersebut akan dikenai tarif pajak progresif yang sesuai dengan pasal 17 UU HPP tahun 2021. Sehingga pertama Arhan ini dikenai 4 lapis tarif pajak dan menghasilkan PPh terutang setahun sebesar 1 miliar 338 juta 650 ribu rupiah. Langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung pajak penghasilan yang dapat dikreditkan di Indonesia, yaitu dengan rumus yang sudah tercantum pada PPT ini, yakni penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dalam negeri dan luar negeri, lalu dikalikan dengan PPh terutang yang sudah dihitung tadi, sehingga menghasilkan pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia dalam setahun itu sebesar 874.299.710 rupiah untuk opsi pertama berdasarkan tarif pajak progresif. Sedangkan untuk opsi kedua, ini rumusnya juga sama, hanya kita terlebih dahulu mencari tarif pemotongan di Korea dan sesuai dari website yang sudah dicantumkan bahwa tarif pajak pemotongan Korea Selatan sebesar 20%. Jadi kita harus mengalihkan PKP dengan 20%. Dan dihasilkan sebesar 944.100.000 rupiah. Lalu hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus yang tadi sebagai pengali. Jadi didapat pajak penghasilan yang dapat dikreditkan sebesar 616.611.030 rupiah untuk opsi kedua. Dikarenakan opsi kedua lebih kecil daripada opsi pertama, maka pajak yang dapat dikreditkan adalah sebesar 616.611.030 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Amanda Kamsa dengan akhir NIM 1072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 25. Perlu diketahui bahwa PPh pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak secara angsuran setiap bulannya, sehingga wajib pajak itu tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar sekaligus pada saat batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, berikut ini merupakan kasus PPh pasal 25 di mana PT Cijadana Sawit Raya itu membukukan penjualan itu sebesar 875 miliar. Pada annual reportnya juga menunjukkan bahwa PT Cijadana ini telah membayarkan angsuran PPh-nya, PPh 25-nya sebesar 34 miliar 525 juta. Nah, untuk perhitungannya yaitu penjualan itu dikalikan tarif pajak. Nah, berdasarkan UU nomor 7 tahun 2021, tarif pajaknya itu sebesar 22%, sehingga 875 miliar itu dikalikan dengan 22%. Hasilnya yaitu 43 miliar 686 juta. Di sini kasusnya itu PT Cijadana itu
sudah membayarkan angsuran pajaknya sebesar 34 miliar 525 juta, sehingga angsuran yang harus dibayar itu sebesar 9 miliar 160 juta. Dari hasil tersebut itu kita bagi lagi menjadi 12 bulan, sehingga angsuran yang dibayarkan setiap bulannya itu sebesar 763 juta 410.808 rupiah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfitria dengan NIM akhir 1137. Di sini saya akan memberikan contoh kasus kekinian terkait dengan PPh pasal 26. Nah, sebelumnya apa sih PPh pasal 26 itu? Jadi, PPh pasal 26 itu adalah pajak yang diperkenakan atau diperuntukkan untuk wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Penghasilan tersebut bisa berupa penerimaan gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Nah, untuk kasusnya sendiri itu ada pelatih timnas Indonesia yang berasal dari Korea Selatan, yaitu Shin Tae-yong, resmi memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia hingga tahun 2027 ke depan. Nah, dampak dari perpanjangan kontrak ini adalah kenaikan dari pendapatan Shin Tae-yong sebesar 8,3 miliar setiap tahunnya. Sebelumnya pada tahun 2020 hingga tahun 2023, pendapatan Shin Tae-yong itu sebesar 15,3 miliar per tahun. Tetapi setelah adanya perpanjangan kontrak, pendapatan Shin Tae-yong itu mencapai 22,6 miliar rupiah per tahunnya. Nah, di sini kita akan coba untuk menghitung berapa besarnya PPh 26 yang harus dibayarkan oleh Shin Tae-yong. Caranya itu adalah dengan mengalihkan antara gaji bruto dengan tarif PPh pasal 26, yaitu tarifnya sebesar 20%, di mana tarif ini bersifat final. Nah, tarif final tersebut disebutkan dalam TER tahun 2024 pada bagian ke-13. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Penghasilan bruto dikalikan dengan tarif PPh pasal 26, 23,6 miliar dikalikan dengan 20%, hasilnya itu adalah 4 miliar 720 juta rupiah. Nah, itulah besaran pajak penghasilan pasal 26 yang harus dibayarkan oleh Shin Tae-yong setiap tahunnya.